Saya kan awalnya ini Muslim, Hmm, tapi belum jadi Kristen juga sih. oke, lalu? Itu apa perbedaan Tuhan Allah sama Yesus? Oke. Tuhan Allah yang kamu maksud di sini Tuhan Allah di imanmu Islam atau dalam iman kami Kristen? Dalam iman Kristen, Oke. Benarkah Tuhan Allah dan Yesus itu berbeda? Pertanyaan ini sering ditanyakan. Dan inilah penjelasan Ilya Miran berdasarkan Alkitab. Tonton sampai selesai dan bagikan kepada keluarga, sahabat, dan siapa saja yang sedang membutuhkan penguatan iman hari ini. hai, Ya, silahkan. Yohanaisi, kamu mau tanya apa? Shalom. Salam. Kak boleh tanya nggak? Oh ya, silakan. Mau tanya apa? Saya kan awalnya ini Muslim, Hmm, tapi belum jadi Kristen juga sih. oke, lalu? Itu apa perbedaan Tuhan Allah sama Yesus? Oke. Tuhan Allah yang kamu maksud di sini Tuhan Allah di imanmu Islam atau dalam iman kami Kristen? Dalam iman Kristen, Oke. Nah, jadi apa bedanya Tuhan Allah dan Tuhan Yesus begitu ya? ya. Oke. Tuhan Allah itu adalah Yesus. Yesus Mm-mm. adalah Allah. Di dalam 1 Korintus 8 ayat 6 dikatakan, bagi kita hanya ada satu Allah saja yaitu Bapa dan satu Tuhan yaitu Yesus. Nah, dalam iman Kristen, Allah itu bukan nama sama tidak seperti di dalam iman Islam yang mengatakan Allah itu adalah nama. Dalam iman Kristen, Allah itu adalah hakikat. Jadi Yesus itu adalah namanya Sang Firman, Allah adalah hakikatnya Firman, dan Tuhan adalah gelarnya Firman. Sama seperti kamu. Hakikat Mm-mm. kamu manusia, nama kamu Yohanaesi, lalu gelar kamu pelajar. Gelar kamu pelajar, nama kamu Yohanaesi, lalu hakikat kamu manusia. Nah, dia hakikatnya Allah, gelarnya adalah Tuhan, namanya adalah Yesus. Jadi, dalam iman Kristen itu tidak memiliki pemahaman seperti di iman Islam bahwa Tuhan adalah Allah, Allah adalah Tuhan. Tidak, karena Allah itu adalah hakikat, sedangkan Tuhan itu adalah gelar. Jadi Allah adalah hakikatnya Yesus sebagai yang ilahi, Tuhan adalah gelarnya dia sebagai penguasa, dan Yesus adalah namanya ketika dia berinkarnasi menjadi manusia. Karena arti nama Yesus itu berasal dari kata Ibrani Yehoshua yang terdiri dari dua akar kata yaitu Yehova dan Yasha. Yehova artinya Tuhan ya, atau nama-nama kudusnya Allah. Lalu Yasha itu Mm-mm. artinya keselamatan. Jadi arti nama Yesus adalah Allah atau Tuhan adalah keselamatan. Gitu. Jadi Tuhan Yesus itu gelarnya Tuhan, hakikatnya adalah Allah, dan namanya adalah Yesus. Tetapi Yesus bukanlah Allah Bapa. Gitu. Ya. Ada lagi yang mau kamu tanya? Kalau kamu masih Apa bingung, tadi boleh. nggak kedengaran suaranya? Iya, jaringan kamu soalnya macet. Siapa namanya? Yohan. Jaringan kamu nggak stabil. Ada Berarti lagi yang mau kamu tanya? berarti Yesus itu bukan Allah. Yesus adalah Allah, tetapi bukan Bapa. Yesus adalah Allah, tetapi Oh, bukan Sang Bapa. Gitu. Sama seperti kamu, tubuhmu bukanlah pikiranmu, tapi pikiranmu adalah manusia, tubuhmu adalah manusia kan? Tetapi tidak ada dua manusia, hanya ada satu manusia. Nah, Yesus itu bukan Bapa karena Yesus adalah pikirannya Bapa, firmannya Bapa.
Tetapi karena Bapa adalah Allah, maka Yesus yang adalah pikirannya Bapa pastilah Allah. Gitu. Ya, Ya, oke ada baik. lagi yang mau Terima kamu tanya? kasih ya penjelasannya. Ada lagi yang mau kamu tanya? Silakan. Apa yang masih bingung, masih belum ini belum apa segala macam, silakan aja, nggak apa-apa. Itu Eli jelaskan sama dia arti apa Trinitas biar dia tahu. Oke, arti Trinitas itu apa? Bentar ya, saya tunjukkan ke kamu apa itu Trinitas. Ini kamu harus ikuti dengan baik. Pengertiannya bagaimana? Bentar ya, saya buka catatan saya. Oke. Ini disimak baik-baik ya, biar kamunya tidak ketinggalan. Bentar ya, sini saya put di sini. Oke. Duh, jatuh kok. Ada yang komen baru lagi. Bentar ya, saya ini ya. Ada netizen komen istilah baru lagi. Nih ya, coba kamu coba ikuti ya, nih. Ya. Ya, jadi Allah Tritunggal atau Trinitas itu berasal dari dua kata tri dan unitas. Tri itu artinya tiga, unitas itu artinya keesaan. Jadi Trinitas itu adalah ketigaan yang esa atau a compounded singleness. Nah, kalau dari definisi ini Trinitas itu ribet, tetapi seperti apa ilustrasi Trinitas itu? Jadi begini. Allah yang esa dalam iman Kristiani Allah itu esa. Di dalam Ulangan Musa mengatakan Allah itu esa, di Perjanjian Baru Tuhan Yesus juga mengatakan Allah itu esa. Nah, kalau Allah itu esa, lalu bagaimana dan apa itu Trinitas? Allah yang esa itu adalah Sang Bapa. Nah, Sang Bapa ini adalah pribadi yang kekal. Nah, Sang Bapa ini memiliki nama perjanjian yaitu Yod-Heh-Vav-He atau Yahweh orang baca. Nah, sifatnya Sang Bapa ini dia itu transenden, dia tidak terhampiri, dia tidak kelihatan. Arti namanya Sang Bapa, nama perjanjiannya adalah Sang Ada. Nah, Allah yang esa yang adalah Bapa ini di dalam dirinya Bapa. Di dalam Bapa, dia memiliki yang disebut dengan firman. Atau dalam bahasa Yunani disebut sebagai logos. Logos itu adalah daya cipta, ilmu, kecerdasannya Sang Bapa. Di mana Sang Bapa menjadikan segala sesuatu itu menggunakan firman-Nya. Makanya dikatakan berfirmanlah Allah jadilah terang. Kalau Allah adalah Bapa, 1 Korintus 8:6, berarti Sang Bapa menjadikan terang menggunakan firman yang di dalam dirinya. Dan firman itu disebut sebagai anak. Dan tanpa firman yang adalah anak, Sang Bapa tidak menjadikan apapun, Yohanes 1 ayat 3. Nah, selain memiliki firman, Sang Bapa ini di dalam dirinya, dia memiliki roh. Yang oleh rohnya itu ia memancarkan misterinya, dan oleh rohnya itu ia menghidupi segala sesuatu. Menurut Ayub 33 ayat 4. Jadi Sang Bapa, firmannya Bapa sendiri atau pikirannya Bapa dan rohnya Bapa sendiri itulah Trinitas. Nah, firmannya Bapa ini menjadi manusia, itulah Yesus. Ketika dia berinkarnasi, inkarnasi ini artinya di dalam daging, inkarni, di dalam karni itu daging. Jadi karnivora itu pemakan daging. Jadi inkarni itu di dalam daging. Jadi firman yang keluar dari Bapa datang menjadi manusia, dan ketika dia datang menjadi manusia, dia lahir dan diberi nama Yesus. Yang arti nama Yesus itu adalah Allah adalah keselamatan. Nah, ketika dia menjadi manusia,
otomatis di dalam dirinya dia memiliki dua kodrat. Dia adalah Allah karena dia adalah firman-Nya Bapa yang adalah Allah, dan dia adalah manusia. Dan ketika dia mati dalam keadaannya sebagai manusia. Jadi iman Kristen tuh nggak pernah percaya Tuhan itu mati, Allah itu mati, itu enggak ada. Jadi Bapa, firman-Nya Bapa sendiri, rohnya Bapa sendiri, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, itulah Trinitas. Jadi iman Kristen itu enggak pernah mempercayai ada 3 Tuhan, ada lebih dari 1 Tuhan, enggak. Kami percaya Allah itu esa, Ulangan 6 ayat 4, itu jelas. Tuhan Yesus pun mengatakan Allah itu esa. Tetapi keesaan Allah itu kan tidak seperti seonggok batu. Tapi keesaan Allah itu penuh dengan yang disebut dengan misteri. Dan Allah telah menyatakan bagaimana misterinya dia. Bahwa dia bersama dengan firman-Nya dan rohnya itu kekal sejak semula. Karena Allah itu hidup dengan rohnya yang kudus yang diam di dalam dia, itulah Roh Kudus. Dan dia itu aktif mencipta dengan firman yang ada di dalam dia sejak kekekalan. Ini Trinitas. Jadi Trinitas itu enggak pernah mempercayai ada 3 Tuhan, lalu diikat jadi satu, dikelompokkan. Itu enggak pernah dipercayai oleh orang Kristen. Gitu. Cuma kan kebanyakan orang-orang membenci kekristenan yang pada akhirnya jatuh kepada kesimpulan dan framing yang tidak sesuai dengan apa yang kami imani. Gitu loh. Makanya Bapak Gereja Agustinus dari Hippo itu mengatakan bahwa Tritunggal itu sudah ada sejak di Perjanjian Lama dalam Kejadian 1 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3. Pembukaan Alkitab tuh udah Trinitas. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, ada Allah. Di siapa Allah di sana? 1 Korintus 8:6 ada Sang Bapa. Lalu ayat 2 Roh Allah melayang-layang. Lalu ayat 3-nya firman Allah. Bapa, firman-Nya Bapa, rohnya Bapa. Ternyata sudah ada dalam kitab Kejadian, ya itulah Trinitas itu. Gitu, ya. Boleh tanya lagi enggak? Ya silakan satu lagi, kita lanjut ke yang lain nanti. Kenapa ada kitab lama dan kitab baru? Ya, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu bukan kitab yang diubah-ubah. Jadi mungkin kamu berpikir Perjanjian Baru adalah Perjanjian Lama yang direvisi, yang diubah-ubah tulisannya, lalu ditambah-tambah atau dikurang-kurangi. Enggak begitu. Perjanjian Lama itu adalah tulisan para nabi, nubuatan para nabi sebelum Yesus lahir ke dunia. Jadi para nabi itu bernubuat. Para nabi itu bernubuat dan menuliskan kitab mengenai datangnya Mesias. Nah, ketika Yesus sudah lahir dan apa yang Tuhan Yesus lakukan itu dicatat di Perjanjian Baru. Jadi Perjanjian Lama adalah tulisan para nabi sebelum Yesus lahir. Perjanjian Baru adalah tulisan rasul-rasulnya Tuhan Yesus setelah Tuhan Yesus lahir. Jadi nggak ada tuh yang diubah-ubah. Makanya isinya kitab Perjanjian Lama dengan isi kitab Perjanjian Baru itu berbeda. Jadi nggak ditambah-tambah, nggak diubah, nggak begitu. Karena sebelum Tuhan, ketika Tuhan Yesus datang ke dunia pun, kitab Perjanjian Lama tuh udah selesai dikumpulkan, udah dikanonkan. Itulah yang dipakai Tuhan Yesus di sinagoga, ketika dia mengajar dan lain sebagainya. Gitu. Nah, sedangkan Perjanjian Baru di zamannya Tuhan Yesus kan belum rampung jadi satu kitab. Masih ditulis, masih di selembaran-selembaran, baru dikumpulkan, baru dipersatukan dengan Perjanjian Lama itu. Ya itu dia. Gitu. Jadi nggak ada diubah-ubah. Kan kalau orang lain kan biasanya nge-framing iman Kristen, kitab kalian kok ada yang lama, kok ada yang baru. Yang lama yang baru. Bingung jadinya kan, kok
bisa lama kok bisa ada yang baru. Nah itu, lama baru itu bukan yang di-upgrade, tetapi itu tentang masa penulisannya. Perjanjian lama ditulis oleh nabi-nabi sebelum Tuhan Yesus lahir, perjanjian baru ditulis oleh rasul-rasul ketika Tuhan Yesus sudah lahir. Nah, jadi bedakan. Jadi bisa dikatakan bahwa perjanjian lama adalah nubuatan, perjanjian baru adalah penggenapan. Misalnya begini, aku menubuatkan bahwa nanti Yohanesi akan menjadi Kristen. Nah, itu dituliskan nubuatnya. Baru ketika kamu jadi Kristen, aku tulis lagi bahwa Yohanesi pada akhirnya telah menjadi Kristen menggenapi nubuatan yang telah aku tulis dulu. Nah, itu kan dua. Nah, nubuatan itu ku sebut perjanjian lama, yang sudah terjadi itu aku sebut perjanjian baru. Paham ya? Oke, paham. Gitu. Oke ya? Oke, terima kasih ya. Oke, semangat selalu sister ya, mencari kebenaran di dalam Tuhan. Kita lanjut ya. Siap. Ya memang begitulah ya. Silakan Ari. Selamat malam. Suaranya nggak jelas Pak. Shalom. Suaranya mendem. Halo, Oh ya, silakan Pak. Mau tanya apa? bukan mau bertanya sih Bang. Lalu mau apa? Ini kayaknya gimana ya? Di sini bebas bicara nggak? Nggak bebas Pak. Di sini kekristenan aja. Nggak ada kebebasan di sini. Oh nggak bebas ya? Iya. Memang mau bicara apa Bapak? Ya, aku mau nambahin yang Abang bilang tadi. Teman-teman sebelah, kami mengikuti Tuhan itu bukan berdasarkan kepercayaan Tuhan gitu. Iya ya. Memang kami ikuti Tuhan Yesus karena dia itu membuktikan bahwa dia itu hidup, mati dan hidup kembali. Itu dasar kami percaya sama dia gitu. Betul. Jadi mau diungkit kayak manapun ya, kita bukan untuk berdebat ya di sini ya. Kita untuk berdiskusi ya kan. Ya. Itulah dasar kami bahwa Yesus itu jalan kebenaran karena dia itu membuktikan bahwa dia bisa apa yang dia bilang gitu. Bukan sekedar dia percaya iman ataupun dia orang baik, bukan sekedar gitu ya. Kita orang Kristen kan gitu kan. Ya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika firman Tuhan ini memberkati saudara, subscribe channel ini. Dan bagikan video ini kepada keluarga dan teman-teman, supaya semakin banyak orang mendengar kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.